Oke, halo teman-teman, Gembala Govi di sini. Jadi video kali ini kita mau bahas lagi nih soal konten Reels dan TikTok kita yang kemarin viral. Konten yang mana dan konten yang seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, jadi konten yang kemarin rame viral di TikTok dan juga di Reels Instagram adalah konten ikan mas koki yang buang telur. Kita juga nggak berekspektasi ini akan seviral itu karena ini lebih banyak lagi ditontonnya. Ditonton 8,7 juta kali. Itu banyak banget sih. Lebih banyak dari konten yang kemarin tentang Gibiset. Nah, sebenarnya ini konten sederhana sih yang emang biasa kita lakuin gitu kalau misalkan ada ikan mas koki yang buang telur gitu. Nah ini tuh kemarin salah satu ikan kita, Ryukin Red White, dia tuh betina nelor pagi-pagi di tank kita gitu. Nah di sini biasanya kita ya sambil jelasin lah ya isi reelsnya. Biasanya kita angkat, pisahin gitu ya ikan yang nelor ke tempat terpisah, terus diurut perutnya pelan-pelan, terus agak diusap juga sampai si telur itu keluar semua gitu, kebuang semua. Karena kalau nggak kayak gitu bakal buang di tank gitu, bakal kotor dan juga airnya biasanya berbusa kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalkan ikannya lemes, kita karantina pakai Epsom salt. Kalau misalkan aman, lincah, misalnya kita pisahin aja di tudung saji gitu di atas tanknya gitu. Terus biasanya ada Gibi juga sih yang bantuin buat bersihin di tanknya. Kalau misalkan ikannya nggak terlalu lama bertelur di dalam tank, biasanya kita cuma nyalain lampu UV aja buat sterilisasi gitu. Nah, di ramenya ini adalah karena banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Kamu bertanya-tanya, kenapa harus di kayak giniin gitu? Emang kenapa kalau misalkan bertelur di dalam tank? Banyak yang nanya kayak gitu. Jawabannya adalah karena nanti si tanknya ini akan terkontaminasi sama telur. Kalau misalkan telurnya lama di tank dibiarin aja, itu bisa membusuk dan akhirnya jadi amoniak buat si airnya gitu. Dan itu tuh beracun gitu buat ikan kalau misalkan dilamain. Makanya kenapa ada treatment seperti ini adalah untuk mencegah itu gitu, biar nggak ada amonia yang banyak di dalam tank akhirnya jadi racun gitu. Nah terus ada juga yang bertanya-tanya, itu telurnya bisa menetas atau enggak ya? Jawabannya adalah kemungkinan besar adalah tidak. Karena apa? Karena itu kan udah kita pisahin duluan ya sebelum dibuahi sama jantan segala macam, pokoknya proses pembuahannya itu nggak ada gitu. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan jadi menetas jadi anakan ikan mas koki gitu. Dan memang tujuan kita juga itu nanti telurnya akan dibuang gitu, nggak akan dikembang biakan gitu. Di sini juga banyak banget yang sharing katanya sama-sama gitu pernah, pasti semua penghobi yang melihara ikan betina pasti pernah sih ngalamin ini. Dan ini tuh sebenarnya kejadian yang cukup ngeselin gitu ya, ngeselin banget karena biasanya si ikan mas koki itu telurnya kalau misalkan udah baru aja beres ganti air gitu kan, gimana nggak kesel gitu, baru beres ganti air langsung ditelorin langsung ada yang buang telur gitu, airnya jadi berbusa gitu ya, dan harus ganti air lagi gitu kan, ngeselin banget gitu. Tuh, dulu juga gini karena capek bersihinnya ya udah jadi cuma melihara jantan doang gitu segala macam. Sebenarnya banyak sih cara buat nyiasatinnya gitu ya, biar nggak buang telur dengan misalkan kita punya tank yang terpisah gitu, kayak di sini kita punya kolam terpisah antara jantan sama betina gitu. Biar apa? Biar nggak nelor sembarangan. Selain memang di sini kan emang diprogram untuk breeding gitu ya, biar nggak nelor tanpa diprogram gitu. Atau misalkan meliharanya jantan doang bisa juga kayak gitu. Nah dulu punya betina satu, begitu nelor langsung rebutan yang lain. Iya memang karena biasanya kalau betina itu dikejar-kejar ya sama jantan gitu, apalagi kalau misalkan lagi pembuahan, lagi proses kawinnya gitu ya, memang biasanya dikejar-kejar. Terus kalau misalkan terlanjur nelor di tank, biasanya si telurnya itu dimakan sama ikan-ikan yang ada dalam tank gitu. Makanya kenapa mending dipisah aja ya. Memang biasanya kalau misalkan ikan udah bertelur di tank tuh si telurnya dimakanin sama ikan-ikan yang lain kayak gitu. Jadi memang pasti dikejar-kejar juga. Tapi overall sebenarnya banyak banget yang ngomen itu soal
yang tadi gitu, netas enggak, bisa jadi anakan atau enggak, bisa jadi ikan atau enggak gitu. Kemungkinan besar enggak ya jawabannya tadi udah. Terus di sini juga banyak yang ngomen soal bedain jenis kelamin jantan sama betina gitu. Dan itu juga sebenarnya udah kita bahas ya di reels dan konten terpisah gitu. Jantan dan betina itu sebenarnya nggak susah sih bedainnya, cuma dari sirip depannya, sirip dayung depannya itu biasanya berpasir, terus perutnya itu biasanya lebih empuk lah, lebih lunak gitu doang sebenarnya. Itu bisa diusap pakai tangan, biasanya kasar siripnya itu kalau jantan. Nah ini ada yang ngomen nih, wajar karena koki ngerasa airnya bersih, cocok buat perkembangan anak ikannya. Ya karena emang yang tadi udah kita bahas ya, kalau bertelur itu memang biasanya pas air baru masuk ke dalam tank gitu, karena memang si airnya bersih, lebih bersih, terus ikannya juga ngerasa nyaman, makanya dia ngerasa cocok dan pas gitu saatnya buat bertelur lah gitu. Terus nah ini ada juga yang salah paham gitu, kayak kok dipisahin, bukannya habis nelur dibuahi oleh jantan ya. Sebenarnya di konten ini tuh kita bukan mau mengembangbiakan gitu ya, jelas-jelas kita memang mau treatment aja ala kita kalau misalkan si ikannya itu nggak sengaja buang telur dalam tank gitu, dan treatmentnya seperti apa gitu loh, bukan mau mengembangbiakan ikan mas koki gitu. Nah pernah begitu ngikutin, jadi dia ngikutin cara kita, ikannya mati gara-gara kekencengan mencetnya. Itulah kenapa saat kita mencet si perut ikannya itu memang harus kita pegangnya gentle gitu ya, jangan apa ya, kalau bahasa Sundanya itu asa-asa gitu ya. Terus mencetnya itu juga pelan-pelan, satu arah, jangan sampai dua arah gitu, karena kalau dua arah itu bisa luka gitu ya di area yang untuk keluar telurnya itu gitu. Jadi harus satu arah, terus diurutnya juga pelan-pelan gitu. Banyak juga yang ngira kalau itu tuh pupnya gitu, padahal beda banget ya bentuknya pup si ikan mas koki sama telur gitu. Kalau pup kan jelas-jelas warnanya biasanya coklat terus manjang gitu, kalau telur ini kan bulat gitu, biasanya nempel-nempel di pompa, di dasar akuarium kayak gitu. Nah ternyata gara-gara bertelur tank bau amis. Kalau gue lihat pada bertelur dibiarin aja. Nah ini salah satu kekeliruan gitu ya. Jadi memang kalau misalkan bertelur itu kan biasanya air jadi bau amis, jadi berbusa. Nah itu kalau misalkan dibiarin itu sebenarnya bahaya, karena ada juga nih yang komen katanya ikannya setelah itu jadi mati gitu karena ada yang bertelur. Ya memang itu gitu. Kenapa ada treatment ini tuh karena biar ikan kita sehat-sehat gitu dan penanganannya tepat lah gitu kalau ada ikan mas koki yang terlanjur nelor di dalam tank. Oke, paling segitu aja konten bahas reels dan tiktok kita yang viral kemarin soal ikan yang buang telur dalam tank. Dan mengucapkan makasih banget buat sobat Gemba semua yang selalu dukung kita dengan nonton konten kita sampai habis, terus nge-like, ngomen, nge-share, dan juga nge-save konten kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak sharing lagi konten-konten bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Gembala Goldfish. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.